want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay awake to hear those magic reindeer play. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Oh, baby, all I want for Christmas is you. You, baby. Oh, all the lights are shining so brightly everywhere. And the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Oh, I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, baby, all I want for Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh,
angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih bisa merayakan Natal bersama walaupun tetap di rumah saja. Kita akan memulai ibadah kita, untuk itu kami undang jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita membayangkan malam ini Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia menyapa semua orang yang hidup dalam kehampaan, ketakutan, kecemasan, dan kehilangan pengharapan. Kehadirannya menjadikan dunia diliputi kesukacitaan yang dinyanyikan para malaikat di sorga. Nyanyian pujian itu bergema, mengajak kita sebagai umatnya turut serta menyanyikannya. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah perayaan malam Natal pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita demi menemukan kesejatian makna Natal melalui ibadah perayaan Natal pada malam ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Nggak sih, kalau aku baru aja naik jabatan. Kalau naik jabatan gini yang pasti gaji aku naik juga dong. Enaknya duitnya buat apa ya? Atau buat jalan-jalan? Gimana kalau jalan-jalan? Jalan-jalan kemana ya yang seru? Atau ke Bali? Atau ke Lombok? Ke luar negeri juga kayaknya seru. Aduh, gak sabar deh buat jalan-jalan. Gak kerasa ternyata besok udah hari Minggu. Besok ibadah Minggu. Yang pasti ketemu sama teman-teman di gereja. Dan serunya bisa ibadah bareng, nyanyi-nyanyi bareng, kumpul bareng. Pasti menyenangkan. Biasa sibuk dari hari Senin sampai hari Jumat kerja. Terus ditambah kuliah. Pasti besok jadi hari Minggu yang menyenangkan. Jadi gak sabar buat ketemu sama teman-teman. Kalau dipikir-pikir, Tuhan baik ya. Buktinya sekarang aku masih sehat. Keluarga aku semuanya baik-baik. Dan pekerjaan aku juga dikasih yang terbaik. Semua rencana berjalan dengan baik. Tuhan baik banget ya. Saya dirumahkan tanpa kompensasi apapun. Sedangkan anak saya juga masih sekolah ya waktu itu. 2 saudara saya dipanggil Tuhan karena kena COVID
itu. Satu yaitu ponakan saya, yang satu besan saya, dan semua mereka sudah tiada. Menyedihkan lagi, membuat saya hancur hati. Rumah saya juga dihantam peting beliung. Sampai semua itu dibor atap-atapnya itu. Sudah kos-kosan saya kosong, gak ada uang. Pertama sebenarnya saya down gitu, merasa saya sangat down waktu itu. Sedih gimana gitu, pokoknya galau. Saya sangat sedih. Saudara-saudara kita meninggal dan mengalami bencana, kecewa, putus asa. Corona. Udah 9 bulan, corona di mana-mana. Di seluruh dunia, corona ada di mana-mana. 9 bulan aku di rumah aja dan gak ngapa-ngapain. Bahkan gaji aku dipotong. Mungkin besok aku bakal kena PHK. 8 bulan. Bahkan gak tahu besok aku bisa makan atau enggak. Makin hari makin susah. Semua rencana batal. Gak ada kegiatan yang berjalan, mulus semuanya batal. Udah gak tahu lagi nih harus gimana. Sekarang di mana Tuhan? Katanya Tuhan ada. Setiap hari aku ibadah, aku ngelakuin kegiatan yang baik setiap hari. Aku udah lakuin semua yang terbaik, tapi mana Tuhan gak ada. Dan di mana Tuhan? Di mana Tuhan sekarang? Kalau kayak gini caranya, ini benar-benar pusing banget. Dan sekarang, mana yang katanya Tuhan baik? Mana Tuhan baik? Di mana sekarang? Katanya Tuhan baik. Di mana dia sekarang? Angin ribut
George Muller, pendeta dari Inggris pada abad 19 yang mengabdikan dirinya untuk pelayanan, pernah berkata, "Mataku tidak tertuju pada kabut yang kelam, tetapi pada Allah yang hidup, yang mengontrol kehidupanku." Malam hari ini, saat kita merayakan Natal pada situasi yang tidak nyaman karena pandemi COVID-19, mari terus berharap pada Allah yang hidup, yang mengontrol dan menyertai hidup kita. Seperti ada tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Immanuel, Allah beserta kita." Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan sehingga Roh-Mu yang kudus menuntun kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dan mengerjakan seperti apa yang Kristus mau dalam kehidupan kami. Kami percayakan pemberitaan firman ini pada malam Natal ini ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama-Mu, amin. Ya saudara-saudara, bacaan kita diambil dari satu ayat saja, yaitu dari Matius 1 ayat 23.
Satu perikop yang ada dari ayat 18 sampai dengan 25 menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan di ayat 23 firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, selamat Natal, selamat malam Natal. Natal menjadi sesuatu yang sangat berbeda tahun ini. Keriaannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bebas berjumpa, bebas makan minum, bebas melakukan banyak hal. Natal ini menurut saya jauh lebih bermakna ketimbang Natal-Natal sebelumnya, karena kita berada dalam konteks pandemi, konteks kehidupan yang sulit, dan kita perlu menyadari keberadaan Allah di sekitar dan bersama dengan kita. Saudara-saudara, berbicara tentang Allah beserta kita, subjek dari kalimat ini adalah Allah. Allah adalah sosok yang kita sembah. Kalau dalam doktrin banyak sekali traktat-traktat yang memuat definisi tentang Allah, baik dalam agama kita Kristen yang sangat beragam juga, maupun agama-agama lain yang sama beragamnya. Kenapa sih definisi dan deskripsi Allah begitu beragam dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kepercayaan yang ada di dunia ini? Tentu itu berkaitan dengan latar belakang dan cara pandang. Bahkan di Kristen sendiri pun ada begitu banyak cara orang menjelaskan, memahami, menghayati tentang Allah. Saya dan saudara bisa saja berbeda. Pergumulan kita setiap hari dalam kehidupan kita, sepanjang jalan ziarah kehidupan kita, membawa kita dalam satu formula pemahaman dan penghayatan tentang Allah menurut kita. Meskipun mungkin kita berada dalam satu gereja yang sama, dalam satu rumpun gereja yang sama, kita bisa saja punya pemahaman yang berbeda tentang Allah. Saya mengambil contoh ketika saya mengajar di sebuah kelas sekolah minggu, saya meminta anak-anak untuk menggambarkan Allah melalui apa yang mereka bisa gambarkan. Jadi anak-anak ada yang melukiskan Allah, saya minta mereka menggambar begitu ya, melukiskan Allah dengan cara yang unik. Ada yang menggambarkan seperti matahari. Ketika ditanya Allah itu bagimu seperti apa? Allah itu seperti matahari, Om, katanya. Kenapa matahari? Matahari adalah sumber kehidupan tumbuh-tumbuhan, sama seperti Allah adalah sumber kehidupanku, sumber kehidupan seluruh ciptaan. Oh, oke. Tapi ada anak lain yang ketika ini dibawakan di remaja, ada yang lebih unik lagi bagaimana mereka memahami Allah, yaitu Allah digambarkan seperti sendal. Sendal itu tempatnya di bawah, diinjak begitu ya. Saya agak kaget ketika dia menggambarkan sendal. Apa maksudnya sendal? Allah itu pelindung setiap langkah hidup kita. Saya tidak pernah menduga anak ini akan punya penghayatan tentang Allah, dan ketika diminta untuk menggambarkan penghayatannya, dia melukiskan dengan satu gambaran yang sangat sederhana, yaitu sendal yang melindungi setiap langkah kehidupan kita. Oke. Lalu kemudian ada yang menarik lagi, ketika dalam sesi itu saya membawakan sebuah seminar tentang tentang kehidupan di masa remaja, ada anak lain yang menggambarkan Allah dengan sosok yang sangat seram. Gitu ya, Allah itu seperti penjaga, dia menggambarkan seperti seorang prajurit membawa pedang dan membawa kayak trisula ya, kayak punyanya Aquaman itu ya. Jadi trisula yang besar dan pedang yang panjang. Lalu ketika saya tanya, saya lihat dan saya terkejut. Dia kemudian menjawabnya, karena saya melukiskan Allah karena Allah itu Allah yang
siap menghukum manusia kalau salah. Jadi sudut pandang setiap orang, sudut pandang setiap gereja, setiap komunitas bisa saja berbeda penghayatannya terhadap Allah, bahkan agama-agama yang lain. Nah, hari ini kita merenungkan satu kata yang sangat sering kita dengar, Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Allah seperti apa yang saudara-saudara hayati? Allah seperti apa yang saudara-saudara imani dalam pengalaman Anda berjumpa dengan Allah? Apakah Anda mempunyai perjumpaan yang unik? Bisa jadi orang yang survival cancer mengatakan Allah itu maha baik, dokter yang ajaib, karena dia sudah mengalaminya sendiri. Bisa jadi Allah dianggap sebagai Allah yang mencukupkan bagi orang-orang yang berkekurangan di masa pandemi ini, karena Allah itu memberikan jalan keluar di tengah himpitan, kesulitan, keuangan, ekonomi, keluarga. Nah, saudara-saudara, hari ini kita perlu untuk bukan sekedar merenungkan Immanuelnya, kita mau membuka diri kita di malam Natal ini. Coba renungkanlah dalam 1-2 menit. Bagi saudara, Allah itu siapa? Apakah Ia adalah Allah yang baik? Coba sharingkan dengan orang di kanan dan di kiri saudara. Dengan keluarga saudara, mungkin saudara yang ada di rumah saat ini. Coba sharingkan, Allah bagi saudara itu siapa sih? Jawabannya bukan jawaban kita menjawab pelajaran agama ya, bukan. Tetapi jawaban yang otentik yang keluar dari pengalaman saudara. Silakan saya beri kesempatan 1-2 menit untuk saling berbagi dalam ibadah ini dengan orang-orang di sekitar saudara. Allah seperti apa yang Anda hayati dan imani? Ya, saya kira cukup ya, nanti bisa dilanjutkan saudara-saudara. Ketika saudara punya pandangan tentang Allah dari kacamata saudara, itu yang akan menentukan sikap saudara untuk beriman dan mewujudkan tindakan iman itu kepada orang lain di sekitar Anda. Kalau Anda punya pendapat bahwa Allah itu adalah Allah yang siap menghukum, maka Anda akan mudah terbawa untuk memahami bahwa Allah itu adalah seorang prajurit yang menyatakan benar atau salah. Dan akibatnya Anda akan terpengaruh dalam kehidupan dengan pemahaman tersebut, bahwa Anda juga akan menjadi seorang polisi bagi orang lain yang menyatakan kebenaran atau kesalahan dengan lantang dan tegas. Tapi kalau Anda melihat bahwa Allah adalah Allah yang maha pengampun, maka Anda juga akan terdorong untuk mengampuni orang lain. Ketika Anda melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang memberkati, maka juga Anda akan terdorong untuk memberkati orang lain. Bergantung pada titik pijak Anda ini, maka Anda akan menjalani sebuah ziarah kehidupan baru ke depan, bagaimana saudara-saudara dituntun untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan iman yang saudara-saudara hayati. Dalam Alkitab ada enggak yang memandang Allah dengan kacamata yang khusus dan spesial? Ya banyak. Nabi-nabi itu kadang-kadang memiliki cara pandang tentang Allah yang sangat unik. Salah satu yang unik adalah Nabi Yunus. Yunus diutus untuk pergi menobatkan Niniwe, memberikan keselamatan karena Allah mengasihi Niniwe. Allah memberikan second chance kepada Niniwe, kesempatan kedua. Tetapi Yunus menolaknya. Yunus menolaknya karena apa? Karena dalam kepala Yunus ia memahami bahwa setiap kesalahan harus dihukum.
Orang Niniwe yang jahat itu harus dihukum. Itu rumusan yang jelas dan rumusan yang pasti di dalam Alkitab, bahwa Allah juga akan melakukan hal yang sama. Persoalan tabur dan tuai, apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Yunus dengan konsep seperti itu diminta oleh Allah untuk datang ke Niniwe dan mewartakan pengampunan. Yunus agak tidak cocok karena pandangannya tentang Allah adalah Allah yang harusnya menghukum Niniwe, bukan memberikan pertobatan, sehingga kemudian dia pergi dari panggilannya itu. Bahkan dalam kitab Yunus, kalimat terakhirnya itu ditutup dengan tanda tanya. Pemahaman Yunus ini belum kelar. Ya, dia masih belum bisa memahami kehadiran Allah yang penuh kasih, kehadiran Allah yang pengampun, kehadiran Allah yang memberkati Niniwe, yang memberikan kesempatan bagi Niniwe yang jahat itu untuk berubah menjadi baik. Di kepala Yunus masih berkutat Allah yang model seperti itu. Nah, jika Anda punya pendapat tentang Allah yang tidak sejalan dengan Allah, entitas dan kehadiran identitas Allah itu sendiri, maka Anda akan terkurung dalam pemahaman itu selamanya. Kecuali Anda mau bertobat bukan seperti Yunus. Kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah keselamatan, kita bisa menemukan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, bukan Allah yang senang menghukum. Bahkan kehadiran Yesus yang kita rayakan kelahirannya itu juga merupakan bagian dari kasih Allah, memberikan ruang kedua. Bukankah kita orang yang harusnya layak untuk dihukum tetapi diberikan kesempatan dan keselamatan? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan malapetaka, menuai apa yang kita harus tuai dari dosa-dosa yang kita tabur sebelumnya? Tetapi Allah, wajah Allah adalah wajah yang penuh kasih, wajah yang selalu melindungi, wajah yang selalu menyertai, dan disitulah kita harus belajar untuk menemukannya. Di saat pandemi ini mungkin kita agak kesulitan untuk menemukan Allah dan penyertaannya. Bisa saja bagi saudara-saudara, Anda tadi menggambarkan Allah itu Allah yang kejam, membiarkan dunia ini hidup dalam pandemi. Bisa saja ada orang yang berpikir begitu. Tetapi hari ini kita merayakan malam Natal ini bukan untuk melihat hal itu, kekejiannya, bukan. Kita justru ditantang untuk melihat Immanuel dari kacamata yang lebih jernih, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang selalu memberkati. Mungkin pemahaman kita saja yang salah, mungkin cara pandang kita saja yang salah. Ketika melihat Allah itu kejam, Allah itu tidak menuntun, Allah itu tidak menyertai, kita masih meragukan Allah dan sebagainya. Maka di situ titik di mana kita harus belajar dari kata Immanuel ini, bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia, dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu, kita bisa menemukan bahwa di sana Allah akan terus melindungi. Hanya kita saja yang kadang tidak mampu untuk melihat penyertaan dan perlindungan Allah. Kenapa kita nggak mampu? Nah, di situ persoalannya. Kadang konsep tentang Allah lahir dari pengalaman kehidupan, dan pengalaman kehidupan kadang dijalani dengan kacamata yang buram, di mana kita gagal untuk menjumpai penyertaannya. Kita terkurung dengan pikiran kita sendiri, kita terkurung dengan keinginan, kebutuhan kita sendiri, yang kadang-kadang kita melalaikan penyertaan-penyertaan kecil lain atau mukjizat-mukjizat lain yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada satu lagu dari Gedung Jemaat yang mungkin menolong kita sebenarnya untuk bisa terdorong menemukan Allah yang beserta kita dan Allah yang penuh kasih tadi, yaitu lagu Berkat Tuhan Mari Hitunglah. Itu biasanya dipakai buat lagu persembahannya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kenapa kita kadang-kadang tidak mampu untuk menghitung berkat Tuhan? Karena kita terfokus pada keinginan kita dan kita tidak melihat apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kalau orang tanya kadang-kadang apa kabar? Jawabannya luar biasa. Betul ya? Kenapa harus jawab luar biasa? Biasa juga sebenarnya sudah luar biasa ya. Jawabannya apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Kenapa kita nggak jawab apa kabar saudara? Biasa. Coba bayangkan kalau jantung Anda berdegup dengan luar biasa. Coba bayangkan ketika Anda bernafas, bernafasnya dengan luar biasa gitu ya.
Jantungnya bukan dengan deguban yang biasa teratur, duk, 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 tapi dek, tek, dek, dek, tek, dek. Ya, selamat jalan saudara. Kadang-kadang kita mencari penyertaan Tuhan itu mencari sesuatu yang luar biasa. Di situ masalahnya. Kadang-kadang kita tidak mampu melihat Immanuel karena kita kadang mencari yang spektakuler. Mencari bintang, kalau malam Natal itu kan kadang ada bintang ya. Kita tidak mencari kandang dombanya, kita tidak mencari domba yang biasa ada pada saat itu. Kita tidak mencari hal-hal yang mungkin saja debu, keadaan dingin di malam hari yang terjadi pada saat itu. Kita mencarinya yang luar biasa. Nah, di situ masalahnya. Kita gagal menjumpai penyertaan Tuhan, menemukan mukjizat. Mukjizat itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Nafasmu itu sebenarnya mukjizat. Sel-sel tubuhmu menggantikan sel-sel mati. Itu ya sudah luar biasa. Jantungmu berdetak dengan teratur, nggak usah kamu perintah, itu juga bagian dari hal yang luar biasa. Biasa tapi luar biasa. Itu kadang-kadang yang kita alami dalam hidup kita. Kita terfokus pada 1-2 titik, yang satu saja titik yang atau 2 begitu ya, yang kita harapkan, tapi akhirnya kita gagal untuk melihat penyertaan Tuhan di sisi yang lain. Ada banyak keluarga yang sibuk untuk mencari sesuap nasi atau sekantong berlian. Ketika mencarinya mereka gagal mungkin, dan akhirnya mereka melupakan bahwa Tuhan memberikan keluarga yang penuh dengan rahmat dan berkat. Anak-anak yang lucu tiba-tiba bergerak menjadi besar, kehilangan momen untuk merayakan kehidupan, menyertai perjalanan hidup anak-anak. Alasannya apa? Ya papa, mama kan harus cari duit. Ketika tua mereka kemudian baru sadar bahwa apa yang mereka cari itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mereka kehilangan yang luar biasa ketika anak-anak bertumbuh, berjalan pelan-pelan dalam kehidupan keluarga. Ketika anak-anak hilang, mereka punya kehidupan sendiri. Lalu kemudian banyak orang menyesali pengalaman kehidupan yang menurut mereka luar biasa kalau sudah berhasil mengantar anak-anak ke titik tertentu, tetapi pengalaman hidup bersama dengan anak yang justru luar biasa itu malah meleset. Ada banyak orang yang melakukan itu. Hari ini kita mau mencari penyertaan Tuhan, cari yuk. Mumpung kita ketemu sama keluarga. Mumpung pandemi, sekolah masih di rumah, ya, keluarga masih banyak yang di rumah meskipun sudah ada beberapa yang WFO yang masuk kantor. Tapi mayoritas sekarang waktu kita ada di rumah. Ayo kita temukan, sharingkan, cari tahu. Kadang kita terlalu sibuk mencari kelemahan, kesulitan dan melihat tantangan. Tapi kita kadang lupa untuk melihat peluang, kesempatan, dan berkat Tuhan. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Carilah penyertaan Tuhan itu, maka Anda akan sadar kehadiran Tuhan. Maka Anda akan sadar bagaimana Tuhan akan menyertai Anda dalam sepanjang hidup kita. Dan ujung dari semuanya itu adalah Anda akan mampu untuk berpegang teguh pada Allah dan berpengharapan pada kasih-Nya. Setelah ibadah ini harapan saya adalah tadi komunikasi kita dilanjutkan di keluarga. Jangan cuma makan, karena kadang makan-makan bersama itu tidak menunjukkan kebersamaan sama sekali. Hanya kebersamaan fisik tapi jiwanya tidak bersama. Justru malam hari ini mari kita temukan Allah dalam keluargamu. Taruhlah semua handphonemu, matikan semuanya, berbicaralah satu dengan yang lain, syukurilah penyertaan Allah. Dan di ujung dari percakapan Anda, katakan bersama, Immanuel, Tuhan beserta kita. Peluk dan ciumlah mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Mari saudara-saudara kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami kadang mengenakan kacamata kuda melihat kesulitan dan tantangan hidup kami tanpa melihat berkat dan kesempatan serta peluang yang Tuhan berikan pada kami.
Kami kadang sibuk mengevaluasi hidup kami dengan segala kekurangan-kekurangannya, tetapi lupa untuk bersyukur dan menghitung setiap berkat yang Tuhan berikan. Sehingga acap kali gambaran kami tentang Tuhan adalah gambaran yang buram, gambaran yang samar, gambaran yang kadang bahkan suram. Kami mengakui bahwa kami kurang mampu untuk menentukan diri kami untuk terus melihat pada karya Tuhan yang berada di sekitar kami. Kami seringkali berpikir sesuatu yang luar biasa, tetapi banyak kali Tuhan hadir justru dalam hal-hal yang biasa. Kami percaya bahwa Allah sendiri yang akan menuntun kami untuk menghayati Natal di masa pandemi ini, untuk menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Ketika kami menemukan Tuhan ada di sekeliling kami, maka kami akan terus punya pengharapan. Ketika kami gagal untuk menjumpai Tuhan dalam gambaran yang positif, dalam citra yang positif, dalam kehadirannya bersama dengan kami, maka pada saat yang sama kami juga gagal untuk berpengharapan pada Tuhan. Bahkan kami mungkin gagal dalam kehidupan iman kami, meskipun kami sering berseru, Tuhan, Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk mengingat perkataan Yesus, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang menghidupi Tuhan dalam kesehariannya, orang yang menyadari kehadiran Tuhan, dan orang yang menjalankan panggilan Allah itu karena ia yakin Allah bersama dengan kami. Ingatkan kami juga Tuhan untuk terus meyakini bahwa Immanuel itu nyata dalam hidup kami. Terpujilah Allah, terpujilah Kristus, terpujilah Roh Kudus. Amin. Penyalaan lilin merupakan sebuah simbol dari doa tanpa kata, sebuah permohonan yang diharapkan, sekaligus rasa harapan dan syukur kita kepada Tuhan. Lilin memancarkan cahaya, lilin mengingatkan kita akan Kristus Yesus yang lahir ke dunia sebagai terang dunia untuk menyelamatkan kita. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Semrit Nenoliu, STH MM.Min. Penyalaan lilin kedua akan dilakukan oleh Ketua Majelis Penatua Yusak Ari Cahyono. Penyalaan lilin ketiga akan dilakukan oleh perwakilan Jemaat Sektor 1, Saudari Linda Mariam Laubana. Penyalaan lilin keempat akan dilakukan oleh perwakilan Jemaat Sektor 2, Ibu Neni Handayani.
Penyalaan lilin kelima akan dilakukan oleh perwakilan Jemaat Sektor 3, Bapak Herman Poli Malaga. Penyalaan lilin keenam akan dilakukan oleh perwakilan Jemaat Sektor 4, Bapak Eli David. Penyalaan lilin ketujuh akan dilakukan oleh tokoh monolog Saudari Sere Monika Simanjuntak. Yang berasal dari lilin sudah menyala dan memberikan kehangatan serta kekudusan pada malam ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan untuk menyalakan lilin di rumah masing-masing. Dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita angkat pujian Malam Kudus. Sunset.
Di tengah sukacita dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengekspresikan rasa syukur kita seperti yang orang Majus lakukan. Nats persembahan malam hari ini diambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil memberikan persembahan, mari bersama-sama kita angkat pujian Gita Sorga Bergema bait 1 dan 2. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami sangat menyadari bahwa kami masih bisa melewati setiap tahapan kehidupan kami. Itu semua karena Tuhan yang menyertai. Dalam rasa syukur ini Tuhan, di malam Natal ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dari hati kami. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapinya, agar dapat menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menabus seluruh hati dituhatai, dipasona untuk rohaku. Sonang do, sonang do, sonang do, sonang do, dipasona untuk rohaku.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada malam hari ini, di malam Natal ini, mari kita menghadap Tuhan untuk menaikkan rangkaian syafaat kita di hadapan hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan mengenang, mengingat rayakan, menghayati dan memaknai kembali peristiwa kedatangan Tuhan ke dalam dunia dalam diri Kristus Yesus, Putra Natal, bayi Natal yang kudus, yang kami boleh ingat rayakan melalui ibadah perayaan Natal pada malam hari ini di gereja kami, Gereja Pok Lenteng Agung. Kami bersyukur meskipun kami harus melakukannya dalam situasi dan keadaan yang tidak lazim seperti biasanya, seperti tahun-tahun terdahulu kami melakukannya. Oleh karena kami masih berada dalam bayang-bayang ancaman virus COVID-19. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan membuka dan menyediakan begitu banyak peluang dan menciptakan kemungkinan bagi kami untuk bersama-sama, walaupun secara online. Kami bersyukur kami dapat menikmati nuansa suasana, arti, kedalaman arti, kesejatian makna Natal itu dalam kehidupan kami sekalian melalui ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk firman Allah yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Boni Andreas. Kami kembali diingatkan untuk tetap dan terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan tetap meyakini bahwa Allah tidak akan pernah mungkin meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah menyertai kami, Allah akan menolong, menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami sekalian. Dan ya Tuhan, jemaat-Mu yang sedang beribadah di tengah keluarga, di dalam rumah mereka masing-masing, sebagai suami istri, bersama anak-anak atau orang tua, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun langkah hidup mereka. Biarlah sukacita Natal, damai sejahtera Natal itu tetap boleh mereka dan kami semua dapat mengalami dan merasakannya, karena Tuhan hadir di tengah kehidupan kami, di tengah persekutuan kami, kendati kami melakukannya secara terpisah di dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua, berkati kami sebagai pelayan, berkati seluruh jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4, juga terutama kekasih-kekasih kami para lansia, para opa oma kami, baik yang sudah sendiri maupun yang masih bersama-sama sebagai suami istri. Tuhan sertai, Tuhan berkati jemaat-Mu sekalian dalam kehidupan mereka, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan, yang dalam keadaan kelemahan iman Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan bergereja kami ke dalam tangan kasih-Mu sebagai Gereja Pok Lenteng Agung. Kami berdoa dan menyerahkan hari-hari yang akan kami lalui di penghujung tahun ini. Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati kami. Kiranya tema Natal yang kami renungkan tahun ini terus menyemangati kami untuk mempersiapkan diri melewati tahun ini dan menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sekalian ke dalam tangan kasih-Mu, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang secara am Katolikos juga menyelenggarakan perayaan ibadah Natal pada malam hari ini secara serentak di berbagai belahan dunia. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan gereja-gereja Indonesia di DKI Jakarta, di wilayah Jakarta Selatan. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. POKS DKI kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah Natal pada malam hari ini, dari pihak majelis penata layanan, semua tim multimedia, setiap mereka yang terus berpartisipasi dan selama ini berpartisipasi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang juga mendukung, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarkan kami sebab kami menaikkan doa kami kepadamu
tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami, bayi Natal yang kudus, putra Natal yang kudus, juru syafaat kami yang setia, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari Natal dan Tahun Baru, ku ucapkan bagimu, lupakanlah semua salah yang terjadi, saling memaafkan kesalahan. Ada di hati rasa dendam atau benci, yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Selamat hari Natal dan Tahun Baru, salam bagimu, damai sejahtera. Selamat hari Natal dan Tahun Baru, ku ucapkan bagimu, lupakanlah semua salah yang terjadi, saling memaafkan kesalahan. Ada di hati rasa dendam atau benci, yang ada hanyalah kedamaian. Kristus sudah datang membawa damai. Pujilah haleluya, glory gloria, haleluya, terpuji namamu kekal selamanya. Selamat hari Natal dan Tahun Baru, salam bagimu, damai sejahtera. Salam bagimu, oh Klenteng Agung.
saya buat si anak saya Noel ini berkeinginan untuk masuk negeri karena di SMK tidak ada dengan cara zona ada di SMA. Tuhan punya rencana lain dengan cara online, dengan zona. Akhirnya Noel bisa masuk SMA 38. Saya juga menyangka sama sekali itu. Syukur juga ada bantuan dari pemerintah, skin kartu prakerja, berkumpul dengan keluarga juga. Time-nya, waktunya lebih lama, kita bisa kumpul bareng. Di situ saya merasa bersyukur, Tuhan itu luar biasa buat saya. Puji Tuhan, sekarang kos-kosan saya itu sudah dikirim Tuhan orang-orang yang kerja. Tadinya mahasiswa, sekarang orang-orang yang kerja. Lebih luar biasa lagi, dicukupkan Tuhan uangnya. Karena saya pernah menyimpan uang selama 5 tahun, ternyata itu berkembang bahkan lebih daripada uang perbaikan daripada kos-kosan saya yang rusak itu. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Secara keseluruhan harus dikatakan bahwa gereja juga terdampak. Beberapa pelayanan gerejawi harus ditiadakan, ibadah-ibadah kategorial dan ibadah-ibadah tengah pekan dan beberapa kegiatan kecuali ibadah minggu yang terus diadakan, tetapi gereja harus juga bergumul untuk menemukan formula pelayanan gerejawi yang juga sekaligus memediasi, memfasilitasi jemaat untuk tetap bisa menikmati ibadah, menikmati kehadiran Tuhan. Termasuk juga di dalamnya kunjungan pastoral dan orang-orang sakit khususnya, atau kunjungan rutin sektor juga ditiadakan untuk kunjungan-kunjungan ke rumah sakit, atau juga pertemuan-pertemuan ibadah maupun yang non ibadah yang dalam jumlah banyak itu memang harus ditiadakan, dibatasi. Kita bersyukur memang Tuhan dengan caranya, dalam keadilannya, kuasa kasihnya menyelamatkan atau menghindarkan jemaat kita. Kita bersyukur. Selain itu juga dalam masa pandemi ini juga ternyata potensi-potensi yang ada dengan bantuan teknologi, dengan teman-teman multimedia memfasilitasi kita dengan peralatan yang sejak awal apa adanya lalu kemudian ditambah, dan sampai saat ini, sampai di perayaan Natal kita malam ini juga, ya kita bersyukur semua kebaikan Tuhan. Memang tidak selalu mudah untuk dimengerti, dihayati, dan apalagi disyukuri, tetapi dalam bayang Natal bahwa Dia Allah Immanuel yang tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita, menolong kita juga seperti firman Tuhan yang telah dilayankan oleh Bapak Pendeta Boni. Kiranya menolong, menyembuhkan kita, menguatkan kita, dan jemaat sekalian untuk menjalani hari-hari ke depan. Malam ini aku merayakan Natal. Aku menyalakan lilin. Aku dengar khotbah Natal. Khotbah yang aku dengar menegur aku, dan aku merasa aku malu. Aku malu, Tuhan. Aku malu sama diri aku sendiri. Aku malu sama Tuhan. Selama 9 bulan ini, aku meragukan keberadaan Tuhan. Aku meragukan kebaikan Tuhan. Aku malu, Tuhan. Aku malu. Tuhan yang selalu baik buat aku. Tuhan yang selalu menyertai aku.
Tuhan yang selalu ada sama-sama aku. Aku malu Tuhan. Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat baik buat aku. Pada malam Natal ini, aku belajar. Aku belajar untuk selalu menyadari kebaikan Tuhan dan menyiarkan kebaikan itu kepada seluruh orang, kepada semua orang, dimanapun aku berada. Aku akan menyiarkan kebaikan itu, dimanapun aku berada. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Saudara-saudara, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah perayaan Natal bersama pada malam hari ini. Pulanglah dan lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Ingat dan percayalah, Allah Immanuel dalam diri Kristus Yesus, Putra Natal yang kudus itu akan selalu menyertai dan memberkati kita senantiasa. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukurlah kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
Saudara-saudara jemaat Tuhan masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu hening, kita bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah perayaan malam Natal pada malam hari ini telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat malam, selamat hari Natal. Jangan lupa besok pagi kita ibadah dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita telah selesai melaksanakan perayaan ibadah Natal. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis POK Lenteng Agung kepada Penatua Yusak Ari Cahyono. Kami persilakan. Shalom, puji syukur kehadirat Bapa Sorgawi, karena hanya oleh karunia dan penyertaannya kita boleh sama-sama melaksanakan ibadah Natal tahun 2020 ini dengan penuh sukacita. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal kali ini kita masih dalam suasana pembatasan sosial berskala besar dan kehidupan new normal yang diterapkan oleh pemerintah. Namun ini sangat menyentuh bagi kita dan membuat kita begitu terharu akan kemurahan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Karena di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan itu, kita masih diberi kesempatan dan dimampukan untuk kita sama-sama melaksanakan perayaan ibadah Natal walau masih secara online dan sederhana dari kediaman tempat tinggal masing-masing. Kiranya Natal kali ini tidak menyurutkan ataupun mengurangi kesukacitaan Natal, kekhidmatan, kekusukan, bahkan makna inti dari Natal itu sendiri. Karena selama ini, sampai saat ini, sampai detik ini kita sudah mengarungi kehidupan kita karena kita berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Firman yang hidup itu. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang selalu melengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan. Ketabahan, kekuatan, kesabaran, bahkan hikmat dan berkat yang selalu Dia limpahkan. Dan Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam kesesakan kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya pada kesempatan yang indah ini menyampaikan atas nama gereja ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi, berkontribusi sehingga ibadah perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan-dukungan baik moral maupun spiritual yang sangat memotivasi dan menginspirasi kami majelis untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan kami. Saya pribadi sangat terharu dan bangga mempunyai persekutuan seperti POK Lenteng Agung ini, di mana kekompakan dan kebersamaannya begitu nyata terbukti, begitu antusias dan masif, khususnya pada saat jemaat bersama-sama turut ambil bagian, terlibat langsung dalam pelayanan Natal ini. Semisal kesaksian pujian dan yang lain-lain. Juga tak lupa kami mengucapkan dan sangat mengapresiasi kerja rekan-rekan tim media online, tim multimedia yang begitu sangat luar biasa effort dan eksistensinya, sehingga kita boleh sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 ini. Atas nama pendeta, majelis dan segenap unsur pelayan POK Lenteng Agung, kami memohon maaf jika dalam pelayanan kami perayaan Natal
kali ini banyak hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mewakili Gereja PAUK Lenteng Agung, kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Pendeta dan Majelis Jemaat PAUK Lenteng Agung mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Kami dari tim multimedia mengucapkan, Kami staf PAUK Lenteng Agung mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bring us something important. Bring us something important. And spring is right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We want to go and Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada Bapak Pendeta, Majelis, dan Jemaat PAUK Lenteng Agung. Tuhan Yesus memberkati. with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. Kami keluarga Inyoman Widya mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. kiranya kasih dan damai Natal membawa berkat, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Halo, kami dari keluarga Ustaz Mustika mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk pendeta, majelis, dan seluruh jemaat PAUK Lenteng Agung. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to Bapak Pendeta, Majelis, seluruh jemaat PAUK Lenteng Agung, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something. Kami keluarga Bandar Mahon mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Immanuel, Allah beserta kita. We won't go until we get some, so bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding. Salam kepada pendeta, majelis, dan jemaat PAUK Lenteng Agung. Kami keluarga David Robinson Fadwalo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya dari keluarga Payer Sapulete dan keluarga Siaran mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya kita semua selalu sehat dan berdoa pandemi ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati.